Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar mentadabburi Al-Qur'an walaupun secara ringkas. Dan kita telah sampai ke juz yang ke-29, yang mana kita akan memasuki pada kesempatan kali ini surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan bagi dua untuk surat Al-Haqqah ini, yang terdiri dari 52 ayat, yang termasuk surat ini termasuk dari surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang seperti kita ketahui, kebanyakan surat Makkiyah itu berbicara tentang hari kiamat dan penguatan-penguatan tentang al-iman. Untuk surat Al-Haqqah ini, kalau kita mau penyederhanaan, kurang lebih terdiri dari 4 poin besar. Yang pertama, dia akan bercerita pada awal-awal ayat tentang cerita kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ibah, sebagai contoh dan hal yang diambil ibrah untuk orang-orang Quraisy yang saat itu sangat gencar memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya dulu itu ada umat-umat, kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun, kemudian kaum Nuh yang mendustakan nabinya, mendustakan nabi mereka, dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam azab. Nanti akan disebutkan di ayat-ayat yang pertama. Kemudian berpindah kepada kejadian hari kiamat. Allah menceritakan kejadian yang akan terjadi pada awal kiamat mulai sampai kiamat itu terjadi. Diceritakan pada poin yang kedua. Kemudian berpindah kepada setelah dunia ini dihancurkan, yaitu hari kebangkitan. Yang mana hari kebangkitan nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan, yang mana semua amal itu dihitung, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang baik mendapatkan catatan amal dari atau menggunakan tangan kanan, sedangkan yang buruk mereka mendapatkan catatan amalnya dari tangan kirinya. Kemudian poin yang keempat menjelaskan tentang Al-Quran ini, bahwasanya Al-Quran itu benar berwahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sihir, dan merupakan hujjah yang jelas bagi orang-orang pendusta, sebagaimana Allah sebutkan orang-orang pendusta itu di awal-awal ayat. Mereka mendustakan nabi mereka dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peringatan bagi orang-orang yang bertakwa agar mereka mengikuti Al-Quran ini, menjadikan tuntunan yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat kelak, sehingga mereka mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, sehingga mereka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari nerakanya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum kita memasuki pertemuan pertama untuk surat Al-Haqqah ini, yang mana kita akan bahas untuk surat ayat 1 sampai 24 dulu, nanti 25 sampai 52-nya pada pertemuan yang kedua insyaallah. Kita baca dulu surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah.
الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ya, untuk saat ini kita sampai ayat yang ke-24. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Haqqah yang merupakan surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dan Al-Haqqah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Dan Al-Haqqah adalah salah satu nama dari hari kiamat. Di antara nama dari hari kiamat As-Sa'ah, yaitu bermakna yang datang secara tiba-tiba. Yaumul Qiyamah, yaitu hari di mana manusia berdiri lama di padang mahsyar menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Yaumul Hisab, hari di mana semua amalan manusia itu dihisab, ditimbang. Yaumuddin, hari pembalasan. At-Tammah, yang hari di mana malapetaka menimpa seluruh umat manusia. As-Sakhah, hari di mana ditiupkan sangkakala yang sangat mengekakkan telinga. Dan termasuk juga Al-Haqqah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Haqqah. Ada yang memaknainya bahwasanya Al-Haqqah itu mutahaqqiqul wuqu'. Maksudnya apa? Pasti terjadi. Mutahaqqiq al-wuqu', sesuatu yang pasti terjadi. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hajj ayat 7, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sebagian ulama yang lain memaknai Al-Haqqah dengan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mentahqiq, melaksanakan al-wa'd dan wa'id. Ancaman
Di mana Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janji dan ancamannya. Jadi pada hari itu penghuni surga mendapatkan janji yang Allah janjikan. Penghuni neraka begitu pun mendapatkan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ketika di dunia ini. Oleh karena itu di dalam surat ini disebutkan bagaimana azab itu, ya azab yang dijanjikan kepada kaum yang mendustakan risalah, yang turun kepada mereka seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala merealisasikan janji dan ancaman itu. Sebagian ulama lain memaknai al-haqqo dengan al-haqa'iq, hakikat-hakikat dan rahasia-rahasia yang semuanya akan terbongkar pada hari itu. Ya, akan terlihat mana yang kafir, mana yang mukmin. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Itulah beberapa pemaknaan daripada al-haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan mulai. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat al-haqqah dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan betapa agungnya hari tersebut. Yang mana pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa keadaan kaum-kaum yang pernah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salah satu tafsir dari al-haqqah yang kita sebutkan tadi, manasana Allah Subhanahu wa taala mentahqiq, merealisasikan, mewujudkan ancaman-ancamannya. Maka apabila dunia Allah Subhanahu wa taala telah merealisasikan, mentahqiqnya, tentu di akhirat lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan tentang kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala azab. Kita akan masuk ke kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah timpakan kepada mereka azab. Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad mereka mendustakan hari kiamat. Jadi salah satu nama dari hari kiamat di sini disebutkan Al-Qari'ah. Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan kaum 'Ad itu mendustakan Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Jadi Al-Qari'ah dari Al-Qara' yang bermakna darbun syadid, yaitu pukulan yang kuat. Jadi hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah karena hari tersebut memang benar-benar membuat manusia itu ketakutan. Seakan-akan ada hantaman yang kuat di dalam hati mereka ketika menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Itu tatkala mereka melihat langit terbelah, bintang berjatuhan, cahaya matahari meredup, dan hal-hal yang subhanallah mengerikan pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum 'Ad dan kaum Tsamud secara khusus. Kenapa dikhusus? Karena keduanya merupakan kaum Arab. Orang-orang Arab yang dikenal oleh orang-orang Quraisy. Mereka menamainya dengan Al-Arab Al-Ba'idah. Itu kaum Arab yang telah punah. Dan surat Al-Haqqah ini turun ketika Rasulullah SAW ada di Mekah. Saat berhadapan dengan kaum Quraisy. Dan mereka adalah orang-orang Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud sebagai contoh agar mereka bisa sadar. Mereka mengenal kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Mereka mengenal kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka menamai mereka dengan Al-Arab Al-Ba'idah, kaum Arab yang sudah punah. Jadi mereka mengenal kaum Tsamud. Ini bisa dimatikan videonya ini Asriani. Ya. Jadi videonya nggak usah dihidupkan ya. Kaum Tsamud yang merupakan kaumnya Nabi Saleh itu terletak di sebelah utara Jazirah Arab yang sekarang dikenal dengan nama kota Al-Ula. Jadi kota ini masih sampai sekarang masih ada dan asalnya masih ada sampai saat ini. Sekitar 200 atau 300 km ke utara kota Madinah. Sedangkan kaum 'Ad yang merupakan kaum Nabi Hud alaihissalam terletak di sebelah selatan Jazirah Arab. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kaum 'Ad
dahulu terletak di Yaman. Sebagian lain mengatakan antara Yaman dan Oman. Yang terletak di bukit yang namanya Al-Ahqab, yaitu bukit-bukit yang penuh dengan pasir. Karenanya kaum Ad dan kaum Tsamud masih bagian dari Arab. Dan nabi-nabi mereka juga orang Arab. Namun mereka sudah punah, tidak memiliki keturunan lagi hingga sekarang. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, membinasakan mereka, yang kaum Ad dan kaum Tsamud ini dikenal orang-orang Quraisy karena apa? Karena mereka masih menjadi bagian dari bangsa Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan kedua kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini mendahulukan penyebutan kaum Tsamud. Karena apa? Karena tempat tinggal kaum Tsamud itu lebih dekat dengan orang-orang Quraisy Arab. Yang mana kalau mereka melakukan perjalanan ke Syam, mereka akan melalui jalur ini. Mereka akan melalui perkampungannya kaum Tsamud. Dan dengan demikian, contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang pembinasaan kaum Tsamud dan mereka melihatnya sendiri, jadi akan lebih mengena dan menakutkan mereka. Kemudian Allah lanjutkan, fa'amma Tsamudu fa'uhliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan azab yang diberikan kepada mereka. Siapa ini? Jadi telah dimaklumi bahwasanya kaum Tsamud itu dibinasakan dengan sayhah, suara yang sangat keras. Namun di ayat ini Allah menggunakan kalimat fa'uhliku bit-taghiyah. Dibinasakan dengan suara yang sangat keras tapi dengan perkataan taghiyah, bukan sayhah. Ada dua penafsiran ulama tentang maksud dari taghiyah ini. Yang pertama mengatakan bahwasanya taghiyah dalam ayat ini menunjukkan bahwa maksudnya mereka dibinasakan dengan suara yang keras, yang tidak wajar, yang sangat melampaui batas. Jika kita mendengar suara petir saja misalnya, kita sangat ketakutan. Apalagi suara yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Tsamud, suara yang lebih mengerikan, yang membuat mereka itu meninggal dunia. Suara yang melampaui batas kencangnya. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya taghiyah ini yaitu orang yang membunuh untanya Nabi Saleh, yaitu Qudar bin Salih. Orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Jadi ketika Nabi Saleh Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaum Tsamud, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mukjizat untuk beliau, yaitu unta betina yang keluar dari batu dan melarang kaumnya untuk mengganggu unta tersebut. Kalau sampai diganggu apalagi dibunuh, maka mereka akan ditimpa azab dengan sebab itu. Sebutkan di Quran surat Hud ayat 64, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untuk. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun qarib. Dan sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah ini. Janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang bisa menyebabkan kamu itu ditimpa azab. Namun mereka tidak menghiraukan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran Asy-Syams ayat 11 sampai 12, "Kadzabat Tsamudu bitahwaha idzin ba'atsa ashqaha." Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Kira mereka bermusyawarah, lalu bangkitlah seorang yang disebut oleh ahli sejarah dengan nama Qudar bin Salih. Dia bangkit dan pergi untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Jadi dialah yang disebut taghiyah, yaitu orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Karena dia telah nekat membunuh unta Nabi Saleh. Namun perhatikan di sini. Yang membunuh satu orang, Qudar bin Salih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perbuatan Qudar bin Salih ini terhadap mereka seluruhnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran Asy-Syams kelanjutannya 14 sampai 15, fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Karena itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diletakkannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibat. Jadi meskipun yang melaksanakan hanya satu orang, tetapi mereka yang lainnya telah bermusyawarah dan ridha dengan dibunuhnya unta Nabi Saleh tadi, maka hukumannya sama. Semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap ikut membunuh. Jadi dikatakan fa'amma samudu fa'uliku bittaghi. Adapun kaum Samud, maka mereka dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan karena perbuatan satu orang dan mereka ridha. Keridhaan itu seolah-olah mereka ikut di dalam melakukan perbuatan tadi, yaitu membunuh untanya Nabi Saleh. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap kemaksiatan atau kesyirikan atau kufuran. Kita harus mengungkapkan ketidaksetujuan kita atau pengingkaran. Karena bisa jadi, kalau yang melakukan kekufuran itu, walaupun hanya seorang, dia disiksa dan kita diam, bisa jadi kita akan kena dampak dari dosa yang dilakukan oleh perseorangan tadi. Kalau kita tidak mengingkari atau mengingatkan. Bahkan kalau terjadi azab, maka azabnya menyeluruh. Semuanya bisa kena. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'ad, beralih ke kaum 'ad. Fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum 'ad mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Di kaum 'ad merupakan kaum yang lebih dahulu yang ada dibandingkan kaum Samud. Oleh karenanya kaum 'ad disebut dengan 'adil ula, kaum 'ad yang pertama. Adapun kaum Samud disebutkan dengan kaum 'ad yang kedua. Karena antara kaum 'ad dan kaum Samud mereka memiliki hubungan keturunan, yaitu di mana kaum Samud itu asalnya merupakan keturunan dari kaum 'ad. Dan kaum 'ad di sini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Kaum 'ad mereka memiliki keistimewaan. Mereka mempunyai banyak kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Salah satunya mereka memiliki tubuh yang besar, yang kuat, melebihi dari mereka, kaumnya Nabi Nuh. Seperti disebutkan di Quran Surat Al-A'raf ayat 69, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu itu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Akan tetapi mereka itu sombong. Nah, gitulah kekuatan kadang atau kedudukan atau hal-hal yang lebih diberikan kepada seseorang, kalau dia tidak bisa bersyukur, mengakibat mereka jatuh kepada kesombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Fussilat ayat 15, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ard bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah." Maka kaum 'Ad mereka menyombongkan diri di bumi ini tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih kuat dan lebih hebat kekuatannya dari kami? Allah Subhanahu wa taala jawab, "Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun." Tidakkah mereka itu memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat, lebih hebat dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi karena kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan angin. Jadi angin ini bukan angin yang biasa. Angin yang Allah Subhanahu wa taala sifati di ayat ini sarsarin atiyah, yang mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama, dia itu angin yang sangat dingin dan sangat menyiksa. Sifat yang kedua, angin ini itu sangat bising dan sangat keras. Sifat yang ketiga, angin ini sangat kencang. Bahkan saking kencangnya,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Al-Qamar ayat 19 sampai 20, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin mun'aqir." Jadi sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus yang membuat mereka itu bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akar. Maka kita bisa bayangkan bagaimana badan mereka itu yang sangat kuat dan sangat besar. Akan tetapi angin lebih mampu untuk mengangkat badan-badan mereka. Dan ketika angin tersebut datang, walaupun mereka bersembunyi di semua tempat, di gua, di sumur, angin itu seolah-olah mencari mereka, mencari tempat persembunyian. Mereka lalu mengambil mereka seperti pohon yang dicabut hingga ke akar-akarnya. Allah sebutkan, "Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'an ka'annahum a'jazu nakhim khawiyah." Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 layalin, 7 malam. Wa thamaniyata ayyam, 7 malam dan 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu akan melihat kaum Ad itu pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang kosong, yang lapuk. Ada 2 pendapat di kalangan ahli tafsir yang menyebutkan tentang makna husuma. Sakharah alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Bermakna mutatabi'an, yaitu terus-menerus, tidak berhenti. Mereka diputar oleh angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Pendapat kedua mengatakan husuma itu bermakna musta'silah. Qati'atun musta'silah, yaitu angin yang menghabisi mereka. Karena al-husum dalam bahasa Arab bermakna memutuskan. Dan pedang disebutkan husam, karena sifatnya itu memutus. Sebagaimana Allah sebutkan di sini, fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka dengan angin itu kita melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, telah lapuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata watara, melihat. Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melihat langsung, dan ini adalah uslub daripada uslubnya bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi seakan-akan beliau Shallallahu alaihi wasallam melihatnya secara langsung. Demikian kita, seolah kita melihat kedahsyatan ini, menggambarkan kejadian yang sangat luar biasa. Yang mana kita melihat kaum ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa dengan angin yang sangat keras dan kencang, yang sampai memutar-mutar mereka, dan disebutkan membuat isi perut mereka itu keluar sampai tak bersisa. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya angin tersebut itu masuk dalam tubuh mereka, mengeluarkan isi perut mereka. Jadi tubuh mereka itu kosong seperti batang pohon kurma yang di dalamnya telah kosong dan tidak tersisa sedikit pun kecuali bagian luarnya saja. Setelah diputar-putar oleh angin, tubuh mereka terjatuh ke dalam bumi, ke bumi, dan tertancap di tanah seakan-akan tubuh mereka itu pohon kurma. Ini menandakan bahwasanya kaum ini itu bertumbuh besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memperserakan mereka dengan pohon kurma. Fahal tara lahum min baqiyah, ayat yang ke-8. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Tidak ada. Mereka sudah binasa. Tidak ada yang tersisa di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih kepada Fir'aun. Wa jaa'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Jadi kemudian telah datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Ini Fir'aun dan penduduk yang dijungkir balikan adalah kaumnya Nabi Lut. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kaum Ad, kaum Thamud, kemudian bercerita tentang Fir'aun. Wa jaa'a Fir'aun, dan datang Fir'aun. Tentu wa jaa'a Fir'aun, yang diazab bukan hanya Fir'aun saja, tetapi seluruh pengikutnya yang membangkang, yang ada di barisan Fir'aun.
Karena apa? Karena Fir'aun disebutkan di sini karena ia biang keroknya. Dia yang mengajak kaumnya itu untuk menyembahnya. Dan menyiksa orang yang tidak mau menyembahnya. Dan orang Kipti yang mengikutinya, kaumnya, yang memenuhi seruannya untuk mendustakan Nabi Musa alaihissalam, mereka juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan. Di dalam ulama al-qiraah, mereka ada yang membaca waman qablahu dengan waman qibalahu. Yang artinya bahasanya Fir'aun dan bala tentara yang banyak. Sehingga ayat di sini memberikan pengertian bahwa bukan hanya Fir'aun yang dibinasakan, tetapi pasukannya juga ikut binasa bersamanya. Wal mu'tafikatu, negeri yang dijungkir balikan. Maksudnya adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Sebutkan kaum Nabi Lut itu terdiri atas beberapa suku. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini wal mu'tafikat, jamak, banyak. Suku-suku yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat, dijungkir balikan. Mereka diadab dengan cara negerinya itu diangkat ke langit, kemudian dibalikan dan dijatuhkan ke bumi dengan dilempari batu. Kita bisa lihat di Quran surat Al-Hijr ayat 74, "Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil." Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Dan balasan ini sesuai dengan perbuatan mereka karena mereka membalikkan fitrah mereka. Ya seharusnya seorang laki-laki menyukai perempuan, tapi mereka laki-laki menyukai laki-laki. Walidzubillah. Ini ada perbuatan yang keji dan perbuatan di luar normal. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Maka mereka mendustai utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Disebabkan kesalahan dan kedurhakaan mereka kepada Rasul, Allah mengadab mereka. Rabiyah. Fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Rabiyah dari raba yarbu, riba, yaitu bernama bertambah, yaitu siksaan mereka senantiasa bertambah dan bukan merupakan siksaan yang biasa dan merupakan siksaan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kemudian kita akan berpindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang mereka ke dalam kapal. Jadi ini cerita Nabi Nuh, berpindah ke Nabi Nuh. Allah bercerita tentang adab yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mendustakan nabinya, Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan di Quran surah Al-Qamar ayat 11-12, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kami jadikan bumi menjemurkan mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh bagian bumi sebagai tempat keluarnya air. Sehingga air melimpah menyebabkan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman itu tenggelam. Sedangkan Nabi Nuh bersama kaumnya beriman, mereka menaiki kapal dan berlayar dengan selamat. Untuk apa semua itu? Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'ayyaha udhunu wa'iyah. Kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kalian. Dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah mereka ini untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi kaumnya Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy, dan peringatan untuk kita semua juga. Bahasanya siapa yang membangkang, tidak beriman kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, bahkan bermaksiat, bahkan memusuhi, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, dan hal-hal yang lainnya, Allah mengadab mereka. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mendengar. Jadi ayat ini menyindir orang-orang Quraisy sebab mereka itu mendengar semua kisah ini.
Tapi mereka itu kenapa tidak mengambil pelajaran? Dan mengatakan asatirul awalin ini cuma dongeng-dongeng yang belum pernah terjadi. Padahal sisa-sisa dari apa namanya siksaan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mereka lihat. Dikatakan udhunun wa'iyah, telinga yang mau mengilmui dan benar-benar mau mengingat kisah ini dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebinasaan yang menimpa kaum-kaum yang membangkang dunia ini untuk menjadikan ibrah, untuk kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu pengingkaran kepada nabi mereka yang Allah Subhanahu wa taala utus. Kemudian berpindah setelah penyebutan daripada umat-umat yang Allah binasakan, berpindah sekarang kepada penyebutan tentang hari kiamat dan beberapa ancamannya. Ayat ke-13 mulai dengan fa'idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sangkakala itu ditiup 3 kali tiupan. Tiupan pertama disebutkan dengan nafkhatul faza'. Itu tiupan yang membuat orang-orang itu menjadi takut. Tiupan kedua disebut nafkhatul sa'q. Tiupan yang membuat semua orang itu meninggal dunia. Tiupan yang ketiga nafkhatu al-ba'th. Tiupan yang membangkitkan semua orang dari kuburnya. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sangkakala itu ditiup dengan sekali tiupan. Nah, makanya para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud tiupan ini? Tiupan pertama kah, kedua atau ketiga? Sebagian mengatakan ini tiupan yang pertama. Sebagian mengatakan ini tiupan yang ketiga. Jika ayat ini dibawa kepada tiupan pertama, maka yang menyaksikan peristiwa dahsyat hari kiamat itu hanya orang-orang yang hidup di akhir zaman. Dan mereka dalam kondisi ketakutan melihat peristiwa itu. Bagaimana menyaksikan langit terbelah, bumi bergoncang, bintang berjatuhan, gunung-gunung dihempaskan seperti kapas-kapas. Nah, kalau kita bawa kepada pendapat ulama mengatakan ini adalah tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'ts, jika manusia itu dibangkitkan, maka semua manusia itu menyaksikan peristiwa dahsyat ini tanpa terkecuali. Setelah mereka dibangkitkan dari kuburnya. Ya, ini khilaf daripada para ulama. Sebagian lain merajikan pendapat yang kedua, bahwasanya semua manusia akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu. Jadi seakan-akan manusia itu menyaksikan kedahsyatan hari tersebut. Walaupun sebagian mu'asirin menyebutkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang bahwasanya kita akan melihat kedahsyatan hari kiamat itu. Jadi semuanya melihat, mengingat ancaman-ancaman yang kepada kaum musyrikin yang tidak lain karena mereka kelak akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat itu. Oleh karena itu tiupan sangkakala dengan sekali tiup yang dimaksud adalah tiupan yang ketiga, wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dan diangkatlah bumi-bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Ini merupakan satu gambaran tentang kedahsyatan hari kiamat. Gunung-gunung diangkat, dilepaskan dari pasaknya, kemudian saling dibenturkan di langit, ditabrakan ke bumi hingga hancur seluruhnya. Allah menyebutkan di sini dengan dakkatul wahidah. Dengan membenturkan sesuatu dengan yang lainnya dengan benturan yang sangat keras yang menyebabkan benda tersebut itu hancur lebur. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surah Taha misalnya 105 sampai 107, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancur.
Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Maka subhanallah. Jika gempa bumi hari ini saja buat manusia ketakutan. Lalu bagaimana jika bumi itu diangkat? Gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan. Subhanallah. Peristiwa yang sangat luar biasa. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi al-waqi'ah juga merupakan nama-nama dari hari kiamat. Jadi al-waqi'ah sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Allah menekankan bahwasanya yang telah Allah janjikan pada hari kiamat dan azab-azab pasti terjadi. Karena Allah menyebutkan dengan waqa'at, waqa'at dengan fi'il madhi yang bermakna waktu yang telah berlalu dan telah terjadi, padahal untuk menjelaskan sesuatu yang akan terjadi. Jadi sehingga seakan-akan kejadian itu sudah terjadi. Maksudnya ini penekanan bahwasanya sesuatu itu pasti akan terjadi. Wa ansyaqatis sama'u fa hiya yawma idz wahiyah. Terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang menceritakan kondisi langit pada hari kiamat nanti, maka kita akan dapati bahwasanya langit itu mengalami beberapa kondisi. Yang pertama, langit itu mulai terbelah dengan tampak keretakannya. Kondisi ini disebut dengan infitar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Fitar ayat 1, "Idzas sama'u fatarat." Jadi mulai terbelah dan tampak keretakannya. Awalnya. Kemudian kedua, belahan langit itu semakin besar dan sempurna. Dan kalau di sini disebut dengan insyiqaq. Sebagaimana firman Allah, "Idzas sama'u syaqqat." Apabila langit terbelah. Ini terbelah menjadi lebih besar dan lebih sempurna. Kemudian langit menjadi lemah dan rapuh sehingga tidak kuat lagi untuk mempertahankan benda-benda langit yang berada di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fa idza yauma idzi wahiyah." Maka pada hari itu langit menjadi lemah dan rapuh. Yang keempat, langit dalam kondisi al-kasht, yaitu langit seakan-akan menjadi sesuatu yang dicabut dari bingkainya. Seperti seorang yang melepas kulit hewan dari dagingnya. Allah sebutkan di Quran surah Takwir, "Idzas sama'u kushitat." Dan apabila langit dilenyapkan. Yang kondisi kelima, yaitu langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melipat lembaran buku. Dan ini dinamai dengan at-tay. At-tay. Sebagaimana firman Allah, "Ka-tayyi sijilil kutub." Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Kemudian Allah lanjutkan tentang keadaan malaikat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamani. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit pada hari itu. Ada 8 malaikat menjunjung arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka. Jadi langit adalah makhluk yang paling luas, paling besar yang kita saksikan. Adapun makhluk Allah yang lebih besar daripada langit itu masih banyak. Namun kita tidak melihatnya. Di antaranya adalah kursi Allah Subhanahu wa taala yang luasnya meliputi langit dan bumi. Kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih daripada semua itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada hari itu malaikat-malaikat berada di seluruh penjuru langit yang mereka siap turun ke atas muka bumi. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung arsy yang di atas kepala mereka. Para ulama berbeda pendapat. Maksud yang memikul arsy ini yang berjumlah 8 itu, ada yang mengatakan bahwasanya 8.000 malaikat. Ada yang mengatakan bahwasanya 8 baris malaikat. Ada yang mengatakan 8 malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya arsy itu makhluk yang paling besar. Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falah. Wa fadlul arsy 'ala al-kursi ka fadlil falahi 'ala al-halqah." Jadi tidakkah
7 langit dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Dan besarnya arsy dibandingkan kursi adalah seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin. Jadi langit dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala ibarat cincin dilemparkan di tanah lapang. Dan kursi dibandingkan dengan arsy seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang. Artinya arsy itu sangatlah besar yang pada hari kiamat dipikul oleh malaikat, baik itu 8 malaikat atau 8.000 atau maupun 8 baris. Yauma ini tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu'radun yaitu dihadapkan dalam ayat ini ditafsirkan oleh tafsir tuhasabun, dihisab. Itu mereka akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab amal-amal mereka. Karena setelah bumi dihancurkan, bumi diratakan dan diubah menjadi padang mahsyar. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu pada hari ketika bumi itu diganti dengan bumi yang lain dan begitu pun lagi. Dan mereka manusia itu berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Istilah mereka berdiri dan tidak duduk menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu satu hari seperti 50.000 tahun. Subhanallah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala datang, malaikat menjadi bersop-sop mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah yang dimaksud ayat ini, manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa maksud tidak ada amalan yang tersembunyi, maksudnya seluruh amalannya selama ini disembunyikan oleh manusia selama ia hidup, baik dari keburukan atau kebaikan. Maka semuanya pada hari itu akan tampak. Sebagian ahli tafsir menyebutkan yang tidak tersembunyi yaitu bahasanya manusia itu di padang mahsyar semuanya rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon. Dan mereka tidak ada yang bisa bersembunyi. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Di sana tidak ada tanda apapun di dalam sebuah hadis. Sebutkan seperti itu. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada yang bisa disembunyikan di padang mahsyar. Sebagian dari tafsir ulama menyebutkan maksudnya adalah tidak ada yang tersembunyi adalah semua aurat manusia itu akan terbuka. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan pada hari kiamat seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum difitan. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Abdullah bin Unais, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan dan juga buhman. Mereka bertanya, qulna wa ma buhman? Apa itu buhman? Buhman adalah laisa ma'ahum syai'. Tidak ada sesuatu yang akan kalian bawa. Sebagian ahli tafsir yang lain menyebutkan bahwasanya tidak ada yang tersembunyi, yaitu bahwasanya tampak mana yang beriman dan mana yang kafir. Semuanya akan tersingkap pada hari tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 poin besar yang ada di awal ayat ini berkenaan dengan umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan. Dan kemudian tentang masyhad yaumul qiyamah. Hari kiamat Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada kita. Hari yang mengerikan. Hari ketika bumi dihancurkan dan mereka akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Kemudian beralih kisah tentang orang-orang yang baik, mereka akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Sedangkan yang buruk akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dimulai dengan orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya,
Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab, maka Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amalan setiap manusia. Manusia menjadi dua. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Ayat ini menceritakan tentang orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang memberikan pertanda baik, bahwasanya dia telah berhasil. Dan dia akan terhindar dari sisian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan? Dia sangat berbangga dengan laporan catatan amal itu. Dia menunjukkan ha'umuqra kitabiyah. Menunjukkan hasilnya kepada teman-temannya. Hasil daripada amalan yang ia lakukan di dunia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin. Dulu dia itu yakin. Bahwasanya suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diri. Keyakinan ini yang membuat dia beramal dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Dia yakin bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan, dia akan dihisab. Sehingga ia mempersiapkan diri dengan amal-amal terbaiknya untuk menjalani waktu-waktu itu, dan dia mendapatkan balasan dari amalan yang ia perbuat di muka bumi ini. Kemudian Allah jadikan fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya itu daniyah, dekat. Orang tersebut setelah mendapatkan catatan amalan ke kanannya, maka orang tersebut diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang abadi, kenikmatan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Namun meskipun surga tersebut tinggi, Allah sebutkan di sini buah-buahannya itu sangat mudah untuk dipetik. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat dekat. Di Quran surat Al-Insan ayat 14, Allah menyebutkan wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan daungan pepohonan itu dekat di atas mereka. Dan dimudahkan dengan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Jadi orang yang duduk bisa langsung memetik buahnya. Orang berdiri juga bisa. Orang yang berbaring juga bisa mengambil buah-buah yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka. Mereka tidak merasakan kesusahan seperti yang akan dirasakan oleh penghuni neraka di akhirat kelak. Mereka makan buah-buahan dengan sangat nikmat dan sangat mudah untuk mengambilnya. Tidak butuh perjuangan. Karena di akhirat tidak butuh perjuangan. Perjuangan di dunia mereka telah bersusah payah untuk beramal, bersusah payah untuk melaksanakan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mereka beristirahat di akhirat kelak dengan kenikmatan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya seorang itu akan masuk surga dengan sebab amalan yang dikerjakan ketika di dunia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Oleh karena itu, berkaitan dengan masuk seorang dalam surga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh itu menjadi sebab. Seperti di ayat yang lain, surat An-Nahl misalnya 32, udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Tetapi pada dasarnya amalan seorang itu tidak pantas untuk masukkan ke dalam surga. Amalan merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia. Jadi seorang itu tidak masuk surga karena amalannya. Seperti dalam sebuah hadis, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Amal seorang itu tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, dan tidak engkau pula ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, wala ana, aku pun tidak. Illa an yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah.
kecuali Allah menyimpankan karunia dan rahmatnya kepada aku. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak bisa membayar surga, tidak bisa untuk bayar surga. Tentu amalan yang kita lakukan tidak sebanding dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi amalan yang kita lakukan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmatnya itu kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan kenikmatan surga dengan nikmat pendengaran saja misalnya, tidak cukup. Nikmat pendengaran dengan awal-awal yang kita lakukan tidak sebanding, belum lagi penikmatan melihat, berjalan, bernafas dan segala macamnya. Tidak bisa untuk membayar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu adalah sebab untuk mendapatkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab amalannya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal yauma amalun wala hisab. Sebagaimana katakan Ali bin Abi Thalib, di dunia ini adalah tempat beramal, tidak ada hisab. Wa ghada hisabun wala amal. Dan esok adalah hari penghisapan dan bukan lagi beramal. Jadi amal dunia ini yang kita lakukan sebelum ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung orang yang beramal saleh di kehidupan dunia sehingga catatan amalannya itu bisa diterima nanti dengan tangan kanannya. Dia pun menjadi bangga dan memamerkan catatan amalnya, bersihkan dengan kebaikan-kebaikan dan ibadah. Yang mana dia telah bersusah payah ketika di dunia ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan mulai cerita kepada orang-orang yang diberi amalan dengan tangan kirinya. Insyaallah kita taruh pada pelajaran yang minggu yang akan datang insyaallah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini 1 sampai 24 ini menggambarkan kepada kita tentang para umat-umat terdahulu yang mendustakan Rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulnya, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi ibrah, pelajaran untuk Quraisy. Dan juga pelajaran untuk kita. Jangan sekali-kali kita mendustai apa yang dibawa oleh Rasul. Kita lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul. Seperti salat, sallu kama ra'aitum usolli. Salat seperti Rasulullah salat. Khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada manasik kita berhaji dengan haji yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik dilakukan oleh Rasul kita lakukan. Apa yang buruk kita tinggalkan. Karena Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan jalan yang benar untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lebih baik daripada jalannya Rasul. Jadi tidak berhak seseorang itu mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sendiri, tidak bisa. Dia harus menggunakan jalannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dalam agama ini inovasi-inovasi dalam beramal yang menyelisih apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berusaha mencoba untuk mencontoh Rasul, karena Rasulnya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan paling tahu bagaimana beribadah yang benar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang seterusnya berangkat tentang hari kiamat yang harus kita persiapkan. Yang mana persiapan itu yang Allah gambarkan dengan kedahsyatan yang sangat luar biasa, menjadikan kita tahu bahwasanya dunia ini akan hancur. Dunia ini adalah sementara. Baik dia akan hancur dan kita akan hancur bersamanya, atau kita akan meninggalkannya sebelum dia hancur dengan datangnya kematian. Intinya, dunia bukan adalah tempat yang kekal. Dunia adalah tempat sementara, tempat orang beramal supaya dia bisa mendapatkan amalannya yang dia lakukan di dunia ini dengan hisab yang baik sehingga ia mendapatkan catatan amalan dengan tangan kanannya. Oleh karena itu, seorang yang mengetahui dunia ini akan hancur, luluh lantak, diganti dengan alam yang lain, dia akan tahu
dengan keimanannya itu, dengan pengetahuan itu menjadikan dia untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Apatah lagi setelahnya Allah sebutkan tentang kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beramal saleh ketika di dunia dengan diberikan amalannya dengan tangan kanannya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberi kenikmatan dengan kenikmatan yang luar biasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang surat Al-Haqqah ayat 1 sampai 24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk diberi kemampuan agar bisa beramal dengan amalan yang soleh sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi ikhwas sekalian. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami pribadi. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Matikan rekamannya Pak Ustaz.